Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Optima TV, kita bertemu kembali dalam perbincangan bekam. Kemarin dalam video sebelum ini kita sudah menyebutkan dalil-dalil nakli, iaitu alasan-alasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bekam. Jadi pada waktu ini saya akan cuba menerangkan dalil-dalil akli, iaitu bagaimana bekam itu boleh menyembuhkan secara akal, secara ilmiah. Kita akan sebutkan dalam video ini insya-Allah. Pemirsa sekalian, apa sebenarnya yang berlaku kepada orang-orang yang sakit? Saya sakit jantung, Anda sakit tekanan darah tinggi. Apa yang berlaku pada saya dan juga apa yang berlaku pada Anda? Atau ada orang yang disebut penyakitnya diabetes. Ada orang yang disebut penyakitnya asam urat atau gout. Ada orang yang disebut penyakitnya sakit asam lambung atau gastrik. Jadi apakah yang berlaku pada mereka-mereka yang sakit ini? Kini kita akan lihat dulu, insya-Allah akan memudahkan jalan kita untuk pembahasan seterusnya. Setelah dilakukan banyak penelitian, beberapa kajian, bahawa penyebab penyakit itu tidak lain tidak bukan ialah toksin. Di bahasa mudahnya ialah darah kotor. Dan izinkan saya untuk berbicara banyak tentang darah kotor, karena umumnya kita boleh mengerti dengan mudah, baik orang-orang yang belajar ataupun orang-orang biasa. InsyaAllah mereka akan faham, akan mudah mengerti bila kita sebut dengan darah kotor. Sedangkan kalau kita sebut dengan toksin, banyaknya orang tidak faham. Dia bertanya kembali, toksin itu apa? Baik, sebenarnya yang menjadikan penyebab kepada kebanyakan penyakit itu ialah toksin atau darah kotor. Ya. Artinya orang yang toksinnya banyak di jantung, maka jadilah dia sakit jantung. Orang yang toksinnya banyak di pankreas, sehingga pankreasnya itu tidak mampu untuk menghasilkan, salah satu kerjanya ialah menghasilkan hormon insulin dengan baik, maka orang tersebut akan terkena penyakit yang kita sebut dengan diabetes atau kencing manis. Ketika toksin atau darah kotor banyak menyumbat di pembuluh darah arteri ke otak, bisa-bisa di kuduk, bisa-bisa juga di dalam otak itu sendiri, maka orang ini akan terdedah kepada penyakit yang namanya tekanan darah tinggi atau stroke. Ada orang yang banyak toksinnya di pinggang, dia akan jadi sakit pinggang atau sakit ginjal. Ada orang yang banyak toksinnya di lutut, maka dia akan mengeluhkan penyakit di lututnya. Jadi yang menyebabkan penyakit itu ialah toksin. Di mana toksin itu banyak, maka di tempat itu akan berlaku kesakitan atau penyakit. Lalu yang membedakan apa pula? Seperti juga kita pernah sentuh dalam video sebelum ini, yang membedakan tidak lain tidak bukan ialah dua hal. Yang pertama, di mana toksin itu banyak.
Kalau toksin banyak di jantung, orang akan sakit jantung. Kalau banyak toksin di pinggang, orang akan mengadukan sakit pinggang. Kalau toksin banyak di lutut, orang akan sakit lutut. Kalau toksin banyak di kepala, orang boleh jadi pelupa, orang boleh jadi sakit kepala, orang boleh tekanan darah tinggi, atau penyakit-penyakitnya lainnya yang berkaitan dengan banyaknya toksin di kepala. Kalau seseorang tu banyak toksin di paru-paru, dia akan jadi penyakit asma, susah untuk bernafas, atau penyakit-penyakit lainnya yang dikaitkan dengan banyaknya toksin di paru-paru. Artinya bahawa beda antara seorang dengan seorang yang lain, yang menyebabkan penyakitnya tidak lain, tidak bukan di mana toksin itu banyak. Dan yang kedua, dalam bentuk apa toksin itu. Jadi kalau toksin banyak di pinggang dalam bentuk katakanlah uric acid atau asam urat, maka orang itu akan terkena penyakit asam urat. Jadi toksin dalam asam urat terperangkap di pinggangnya, katakanlah di celah-celah tulang di kawasan pinggang, sehingga menekan saraf dan segala macam pembuluh darahnya, dan pembuluh darahnya maka sakitnya akan dikeluhkan di kawasan pinggang. Kalau toksin banyak dalam bentuk kolesterol, seseorang itu akan dipanggil jadi penyakit darah tinggi atau penyakit jantung. Dan kalau seseorang yang banyak angin dalam tubuhnya, dia bisa mengadukan sakit di hampir setiap bahagian tubuhnya. Karena angin yang tersebut yang bukan oksigen akan menghalang kelancaran darah di mana dia banyak. Maka satu cara pengobatan ialah kita harus membetulkan, menyembuhkan penyebab kepada penyakit itu sendiri. Ada orang sakit kepala, tapi dalam waktu yang sama dia ada gastrik atau asam lambung. Maka angin daripada perut yang banyak terjadi kepada orang yang asam lambung atau gastrik atau sakit mah naik ke kepalanya sehingga dia jadi sakit kepala. Kita tidak boleh hanya mengubat kepalanya. Yang harus kita ubat ialah angin yang banyak di perutnya. Artinya yang kita betulkan harus penyakit asam lambungnya. Karena datangnya sakit kepala karena angin yang banyak di lambung naik ke kepala, maka penyebabnya ialah banyaknya gas atau angin di kawasan perut. Jadi itu penyebab asalnya yang perlu kita singkirkan. Jadi dua itulah penyebab kepada pembeda antara dua penyakit, yaitu antara penyakit-penyakit yang dihidap oleh masyarakat. Satu, di mana darah itu banyak. Yang kedua, dalam bentuk apa toksin tersebut. Sekarang kita lihat bahawa penyebab penyakit ialah darah kotor atau toksin tadi. Maka secara akal, cara pengobatan yang terbaik ialah membuangkan toksin atau membuangkan darah kotor tadi. Dan cara pembuangan darah kotor yang paling baik di dunia ialah dengan dibekam. Makanya bekam, kata Nabi, adalah yang terbaik. Bekam is the best. Karena membetulkan penyebab kepada penyakit itu sendiri, yaitu toksin, membuangkan. Banyak memang kita dengar dalam masyarakat ubat-ubat yang dikatakan baik untuk membuangkan toksin. Bermacam-macam produk yang ada untuk membuangkan toksin. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kita lihat, produk itu sendiri bertoksin juga. Artinya, kalau seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang mana obat tersebut ada bahan pengawet di dalamnya, bahan pengawet itu bahagian daripada toksin.
masuk ke dalam badannya. Jadi yang dikatakan boleh membuangkan toksin itu bertoksin juga. Berbeda dengan bekam. Bekam tidak ada satu pun yang kita masukkan ke dalam tubuhnya. Semua kita buang. Jadi lebih logis, lebih masuk akal, lebih ilmiah kalau kita katakan bekam ialah yang terbaik untuk membuangkan toksin. Karena tidak ada satu pun yang kita masukkan ke dalam, semuanya kita buangkan melalui kulit. Jadi bekam yang mana? Ada orang yang berkata bahawa saya dah sering berbekam dok katanya. Tetapi kok penyakit saya tak sembuh-sembuh. Saya juga pernah ditanya di satu siaran TV di Riau kalau tidak salah waktu itu. Seorang perempuan bertanya, dok katanya, saya dah sering berbekam, saya tahu hadis tentang bekam ini baik dan Nabi menyatakan bahkan bekam adalah pengobatan yang terbaik. Tetapi kenapa saya tidak sembuh-sembuh juga dengan dibekam? Saya tanya, ibu sakitnya apa? Sakit saya sakit asam lambung katanya. Ibu dibekam di mana? Saya bilang. Dijawabnya bahawa saya selalu dibekam di kuduk dan di punggung, di belakang atas. Jadi saya kata, kalau begitu jauh panggang dari api. Artinya penyakit ibu di perut bahagian depan, sedangkan dibekamnya di belakang bahagian atas. Jadi tidak begitu mengena.